أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Itu malah keliru. Kemudian halaman nomor 12, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusi. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusi, menjadi makhraj huruf to, ya. To, di, tu, to, monggo. Tot, kolkolah, tot. Ya, ada bendale, ada pantulannya karena ini to, ya, karena kolkolah. Ini yang ujung punggung ujung lidah, okay, yang nempelnya atau mengenai pangkal gigi depan atas. Jangan kayak kalau kita berbicara, kalau orang Jawa maksudnya itu kalau bilang piye to mas, piye to mbak, itu to, ya, kelihatannya sama-sama mirip to tapi beda itu. Kalau to itu ujung lidah, ujung gigi, ya, atau pangkal gigi depan atas. Kalau to, piye tole gitu, ya, itu ujung gigi kena langit-langit. Kalau to itu tone wong Jawa itu, ya. Yang kedua huruf dal, ya, da, di, du, dad, monggo. Nggih, da ini sering kalau yang da ini kalau saya temui itu kalau khususnya ketika membaca Fatihah. Coba kita rasakan kalau kita tadi baca kan da, di, du, ya, du. Coba baca hamdalah bagaimana? Ini seringnya alhamdulillah, ada ndunya. Nggih enggak? Iya enggak? Enggak tahu kalau nyun saya, kalau lidahnya orang sini, kalau lidah kami dulu ndu, ya. Jadinya malah ndandindu. Karena kalau baca hamdalah alhamdulillah. Ini sering sekali ketemu saya gitu. Yang kedua adalah dal ketika dia jatuh setelah nun sukun. Misalnya ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Aindakum niku jadinya aindakum, ya, ainda itu nda, jadi kayak kecampurnya non gitu loh. Ini kalau saya rasakannya begitu. Kalau kadang sering itu nyimak anak itu lah kok, ya karena memang perlu latihan. Makhraj itu kuncinya satu, latihan. Jadi biarpun kita hafal definisi banyak ini Pak Bu, ya, kalau nggak pernah lidah dibaca ya nggak bisa. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Satu-satunya cara latihan makhraj praktek. Biarpun kita hafal 17 makhraj, ada 17 ini hafal tok, nggak mau praktek ya sama saja. Makanya kalau di Kudus Kak terkenal galak, ya. Ya, dulu itu kalau santri di Kudus, santri baru belum boleh hafalan Quran, belum boleh setor hafal Quran sebelum dinyatakan lulus dari kelas makhraj. Biasanya bisa sampai setahun. Jadi setahun itu di pondok cuman a, i, u, a'udzu, setahun. Ini kalau orang nggak bener-bener serius boyong, baru seminggu udah nggak kerasan ini, balik ini. Bayangin kita masuk pondok tahfidz niatnya ngafal, begitu masuk pondok malah belum boleh ngafal, kan repot, ya. Sampai setahun dulu, ya. Kalau sekarang dipangkas lah, ya, karena sudah banyak diskon-diskon, ya. Dan sekarang orang sukanya kan cepet-cepet, ya, metode cepat gitu, ya. Cepat masuk surga, ngebom. Pokoknya cepet-cepet yang sekarang sukanya itu. Cepet kaya, cepet itu. Kalau sekarang paling setengah tahun, sama lumayan 50% diskonnya. Ini kenapa? Karena untuk membiasakan, jadi kayak istilahnya mencetak
gitu loh. Kalau sudah lisannya, lidahnya, cetakannya udah jadi, baca Quran biarpun sambil ngantuk-ngantuk ya bisa pas, enak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga huruf ta, ya. Ta ini juga ada hamesnya. Ta, ti, tu, tat. Monggo. Sekali lagi. Ta, ti, tu, tat. Tat, ya memang ada hamesnya. Jadi bukan kok kemenyek, bukan kemenyek ini memang. Emang ada hamesnya, gimana lagi? Ya tapi ya jangan berlebihan ya. Ca-ci-cu. Jadi kayak artis siapa itu? Cinca Laura dan Ca-ca. Jadinya C kamalan itu. Selanjutnya yang ke-13, ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah, menjadi makhrajnya huruf shad, nggih, shad nggih. So. So, si, su, sos. Nggih, ini juga ada moncongnya. So nggih. So, si. Cuman kalau ketika kasroh ini kadang agak belepotan ya. Jadi huruf tafkhim atau isti'la tadi itu biasanya kan kita ngucapnya ada monyongnya ya. So ada monyong. Wo, ho. Sedangkan harokat kasroh itu menuntut untuk biasa gini, atau orang kadang nyebutnya meringis. Nggih, kasroh itu kan i kan biasa gini nggih, karo o kan gini. Nah ini bertemu antara monyong dan meringis ini bagaimana ini gitu kan. Jadi so hurufnya ini menuntut untuk monyong, kasroh menuntut untuk ya orang nyebutnya meringis biasanya. Ini piye ini cara bacanya? Maka cara membacanya ini kalau didetailkan, ketika kita hendak melafalkan ini bibir kita sudah standby pada makhrajnya, artinya sudah ada monyong. Oke. Saya contohkan ko saja yang lebih mudah. Ko misalnya ko. Ketika sebelum kita mengharokatkan atau mengucapkan melepaskan suara kasroh, kita sudah ada monyongnya, nggih. Tapi kemudian ketika mengeluarkan harokat kasroh, suara harokat kasroh, kita tarik bibir ke belakang. Wo, nggih. Jangan keburu dikeluarkan sebelum ditarik. Nanti jadinya ya. Jadi nggih. Kho, khi. Nggih. Do, di. Jadi jangan dui atau kui, nggih. Itu nanti jadi bacanya namanya bacaan taklil. Wa idza qila lahum, bacaan taklil qiraat Imam Hisham itu ada. Apa? Ismam. Ya, ismam mencampurkan fathah dan kasrah. Qui dhammah dan kasrah. Qui ya. Qui. Nah, ini caranya gitu. Jadi sebelum di jadi jangan keburu, jadinya nanti kalau keburu ya itu ya itu. Ini saya cermati begitu prakteknya, saya cermati begitu. Belum ya. Yang kedua huruf sin, ya. Sin, ini sin kecil ya. Sa, si, su, sas. Sas ini ada desisnya ya, ada sofirnya, sot sis ini ada desisnya. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya ada ketiga tapi delik di bawah itu. Saya sudah nyuruh untuk diedit tapi belum diedit ini. Ada huruf ketiga itu huruf za. Mestinya ada, cuman itu ketutup. Za, zi, zu, zaz. Za, bukan. Kemudian 14 ujung lidah dan ujung dua gigi depan atas
menjadi makhraj huruf zo, nggih, ujung lidah dan ujung dua gigi depan atas. Zo, zi, zu, zoz. Monggo. Yeah. Jangan sampai jadi Z. Yeah. Astagfirullahalazim. Ini karena panutannya sinetron ya gini nih. Astagfirullahalazim. Udah bagus-bagus zo kok jadi azim ini mana? Azim, ya, azim. Ini tafkhim. Zo. Oke. Sekali lagi zo, zi, zu, zoz. Yang kedua huruf zal, za. Ini sama makhrajnya dengan zo. Kalau ini bedanya dia tipis, tarkik. Zo, za, ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang jadinya za, zo, za. Za, zi, zu, zaz. Ini juga sama. Jangan sampai jadi z. Pak Ustaz dari mana Ustaz? Ustaz, zal. Ada lagi, ya, memang kaitannya dengan Quran. Seringkali kita bilang program tahfiz, keliru. Wong tahfiz itu pakai zo, hafidho yahfadhu, tahaffadho yatahaffadhu, haffadho yuhafidhu, tahfizun, tahfiz. Ya, cuman jadinya ya karena memudahkan, boleh lah, nggak apa-apa lah ya. Di situ ada program tahfiz, Ustaz. Ada tahfiz. Ini saya sering sekali dengar, bahkan kalau nggak salah kemarin juga saya dengar di sini. Di mana-mana ini dengar ya. Ini kalau kita latihan makhraj kan tidak pas ya. Kalau latihan makhraj ya begitu. Ya karena itu tidak Quran ya tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa itu tidak dosa. Ya. Kalau Quran ya harus sesuai makhraj. Makanya Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bit tajwid, kita ngaji tajwid, praktek bukan ngajinya ya. Prakteknya itu wajib fardu ain. Malam yujawwidil qur'ana asimu, kata beliau, yang baca Quran tidak pakai tajwid asim, berdosa. Alasannya apa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena begitulah Allah Ta'ala menurunkan kepada kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril, wa hakadha minhu ilaina wasola, dan begitu pula bacaannya sampai kepada kita. Kan tadi dikatakan ahlul Quran, jadi kita ngaji dengan guru kita, gurunya ngaji dengan guru kita terus. Jadi bukan ijtihad. Kalau kita nggak sesuai dengan sanad ini ya namanya nggak sesuai dengan sanad itu turun. Kita belajarnya dari guru, bukan dari kitab. Kemudian yang ketiga huruf sa, okay. Sa, si, su, sas. Okay. Kalau untuk sa ini lidah renggang dari ujung gigi depan, jadi sa. Kalau kata orang Jawa anggang-anggang, okay. Jadi tidak mepet juga tidak terlalu jauh. Sa. Jangan sampai keluar lidah. Sekali lagi, tidak ada makhraj atau cara baca huruf yang lidah sampai keluar dari batas gigi. Tidak ada. Kalau ada keliru secara disiplin tajwid, okay. Nyun sewu, kalau sa ini yang kadang saya dengar atau saya lihat, itu seringkali ketika membaca niki lidah agak dikeluarkan sedikit, kemudian ditaruh di antara dua gigi, kayak digigit ya. Sa. Ini saya sering lihat. Okay. Jadi mau dikeluarkan mau ndak, jadi malu-malu ini ya. Sa ya. Ini malah ndak pas ini. Wong ini ujung lidah dan ujung dua gigi depan atas kok. Sa. Jadi tidak sampai keluar, Apalagi kok di antara dua gigi ini saya tidak tahu keterangannya dari mana. Okay. Dan ini tidak ada ngesesnya. Kalau tadi sin ya, sa, si, su, sas,
Ini nggak ada sa, si, su, sas. Jadi nggak ada sas, nggak ada. Sa, si, su, sas. Monggo. Ya, saya kira cukup. 15 bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi depan atas menjadi makhrajnya fa. Nggih. Fa, fi, fu, faf. Ya, ini bibir tidak usah dimasukkan. Udah. Enggak usah. Pokoknya fa biasa aja. Kemudian ke 16, kedua bibir atas dan bawah menjadi makhrajnya pertama wawu ya. Wa, wi, wu, waw. Nggih, jangan wow ya. Wow ya. Wow. Kemudian ba, bi, bu, bab. Ini bibirnya biasa aja. Ba, enggak usah. Ba, enggak usah. Ba, biasa mawon, ya, biasa saja. Ba. Kemudian yang ketiga huruf mim, ma, mi, mu, mam. Ini kalau untuk mim ini yang catatannya, ketika mim dibaca dhammah kita seringkali bacanya tidak u tapi jadinya o. Coba Bapak Ibu punya anak atau saudara atau bahkan namanya sendiri, namanya Muhammad, panggilannya apa? Muhammad. Ya. Kadang kalau dipanggil Muhammad malah gak noleh ya. Sopo ya. Padahal mim dibaca dhammah bunyinya mu. Kalau untuk sehari-hari monggo ndak masalah ya kan. Tapi kalau untuk baca Quran ya harus mu, mami, mu. Makanya misalnya di ayat wa ma Muhammadun illa rasul harus mu. Jangan sampai wa ma Muhammadun, mo itu bukan u, itu bukan dhammah. Ini kalau untuk mim catatannya begitu. Yang terakhir ke-17 rongga pangkal hidung menjadi huruf mim dan nun ketika hunnah, dibaca hunnah. Hunnah itu berdengung itu nggih, berdengung. Ini dari pangkal rongga pangkal hidung. Dalam bahasa Arab disebut khayshum. Nggih. Jadi makanya kalau kita pilek lagi pilek itu baca dengung kan kerasa ya. Makanya ada yang ya membuat tips tapi guyonan ini. Kalau mau dengung, mau ngetes dengung Anda benar atau tidak, coba ketika Anda mendengungkan hidungnya ditutup. Kalau masih keluar bunyi suara berarti keluarnya nggak dari hidung. Wah, hidung ditutup kok keluar. Misalnya amma, inna, am, nggak keluar, mestinya nggak keluar. Kalau masih keluar apa, berarti keluarnya bukan dari mana? Hidung. Nggak tahu keluar dari mana gitu ya. Yang penting nggak dari kuping ya. Saya kira materi makhraj sampai situ. Kita lanjutkan ke jilid 1. Nggih.